Dan pemirsa, untuk membahas lebih mendalam terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Tol Gate Ciawi, kita sudah terhubung dengan senior investigator KNKT Ahmad Wildan. Selamat malam, Mas Wildan. Selamat malam. Baik, Mas Wildan, ini tadi dari informasi terakhir 8 orang meninggal, 11 luka-luka dan menyebabkan 2 dari 6 gardu ini rusak. Apakah sudah ada temuan lain dari KNKT berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi? Untuk sementara ini kami belum memiliki faktual lainnya karena yang pertama pengemudinya belum bisa diwawancara atau dimintai keterangan. Yang kedua itu kendaraannya juga belum bisa diperiksa. Kemudian yang ketiga lalu lintasnya masih padat, jadi kita belum bisa melakukan pemeriksaan apapun. Baik, Mas Wildan, tapi dari yang kita lihat di layar kaca ini cukup parah begitu ya, dan lagi-lagi terjadi karena remblong. Apa sebetulnya yang perlu diperhatikan dari permasalahan ini? Yang pertama kita belum tahu ya, apakah ini jenis remblong atau kegagalan pengereman atau pengemudinya kehilangan kendali atau kehilangan kesadaran dan sebagainya. Karena kita belum punya faktual terkait hal itu. Karena kalau remblong itu sendiri itu bisa terjadi karena penyebabnya diutamakan adalah karena penggunaan gigi tinggi di jalan menurun dan adanya malfunction pada sistem kendaraan. Baik, ini masih diduga karena remblong begitu ya, Pak Wildan. Berkaitan dengan pengawasan yang lemah dari pihak penyedia transportasi ini seperti apa? Jadi gini. Dari beberapa kasus kejadian, yang pertama itu banyak sekali malfunction pada kendaraan, kebocoran sistem pneumatik, kebocoran hidrolik dan sebagainya. Buruknya maintenance pada angkutan barang dan angkutan umum kita ini menjadi salah satu masalah. Di samping pada saat melalui jalan menurun, para pengemudi itu seringkali menggunakan gigi tinggi, sehingga memaksa pengemudi melakukan pengereman maksimal pada saat melalui jalan menurun. Ketika kendaraan dalam kondisi malfunction tadi, maka ini akan resiko terjadinya remblong semakin meningkat. Baik. Mas Wildan, apakah ini artinya perlu dilakukan pengecekan rem yang dilakukan secara berkala? Atau kondisi kendaraan yang dilakukan pengecekan secara berkala? Sebenarnya kalau pengemudi memahami, dia bisa melakukan yang namanya pre-trip inspection. Setiap kali dia akan beroperasi, dia harus bisa melakukan paling enggak 5 menit. Dengan melakukan pre-trip inspection secara efektif tadi, jika ada kebocoran pneumatik, kebocoran hidrolik dan sebagainya, bisa terdeteksi lebih awal, sehingga tidak perlu jalan, dirawat terlebih dahulu, diperbaiki terlebih dahulu. Namun hal ini sepertinya belum menjadi pengetahuan umum bagi pengemudi, dan ini PR bagi kita semuanya. Bagaimana caranya agar pengemudi semuanya paham dan tahu caranya melakukan pre-trip inspection yang baik dan benar, dan secara rutin melakukannya sebelum beroperasi. Oke, baik. Artinya literasi masih minim berkaitan dengan hal ini ya, Pak? Betul. Baik. Apakah sanksi yang lebih tegas ini juga perlu ditegakkan kepada pemilik transport tersebut supaya kejadian-kejadian semacam ini tidak terjadi kembali? Seharusnya, karena ada kewajiban bagi transporter untuk menerapkan SMK ya, sistem manajemen keselamatan. Karena di dalam SMK itu sendiri tentunya ada prosedur namanya melakukan pre-trip inspection. Nah, di sini kesadaran daripada pemilik kendaraan atau transporter ini untuk bersama-sama membangun sistem manajemen keselamatan itu. Saat ini jumlahnya masih sangat-sangat kecil yang memiliki. Dari sekitar 11.000 transporter itu baru 100, maksimal 200 lah yang baru memiliki SMK. Sisanya masih belum lah. Ini menjadi kekhawatiran kami, sehingga kita harus pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan bagaimana caranya untuk transporter angkutan barang maupun angkutan umum harus mutlak memiliki sistem manajemen keselamatan. Baik, Pak Wildan, apakah menurut Anda sampai dengan saat ini Kementerian Perhubungan sudah menerapkan pengecekan rem yang baik terhadap kendaraan-kendaraan atau penerapan peraturannya ini sudah baik? Sejauh ini yang hal-hal yang dilakukan di unit pengujian kendaraan bermotor sudah bagus. Artinya efektif, namun demikian kan itu 6 bulan sekali. Pada saat di tengah-tengah 6 bulan sekali itu bisa jadi terjadi kebocoran pneumatik, kebocoran hidrolik, gap kampas trombolit terlalu jauh dan sebagainya. Karena ketika dilakukan pemeriksaan itu pada 6 bulan,
tidak menjamin bahwa selama 6 bulan ke depan itu kondisinya akan seperti itu. Oke. Ini kalau kita bisa lihat juga bus pariwisata biasanya mendapatkan pengecekan menjelang Natal dan Tahun Baru, kemudian juga di hari-hari besar begitu. Apakah ini juga salah satu langkah untuk bisa mengatasi hal tersebut? Karena biasanya rem bolong ini sangat berkaitan kalau tidak truk ataupun juga kendaraan-kendaraan besar dan juga bus pariwisata. Ya, kita harapkan pemerintah melakukan namanya ramcek ya. Semacam inspeksi mendadak di lapangan. Itu bukan cuma hanya pada saat Nataru atau Lebaran dan sebagainya, tapi harus secara random dilakukan, katakanlah di terminal, di angkutan pos angkutan barang atau di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Kita harus secara random melakukannya sehingga hal-hal jika terjadi malfunction pada sistem rem bus dan truk itu bisa terdeteksi lebih awal. Baik, Pak Wildan, apakah KNKT atau penemuan-penemuan dari KNKT ini pernah dijadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada sejumlah kasus? Kalau untuk KNKT sendiri secara internasional kan berlaku hukumnya sama. Jadi apapun yang dihasilkan oleh KNKT nggak boleh dijadikan untuk menghukum seseorang, seseorang minta ganti rugi, menyalahkan dan nggak boleh. Semua tapi untuk hasil dijadikan pertimbangan, Pak? KNKT nggak bisa. Tidak jadi, bisa? Hasil nggak bisa, hasil pasti ditolak oleh undang-undang, oleh pengadilan. Oke, baik. Pak, apakah Anda sudah bisa melihat bahwasanya imbauan yang harus betul-betul dalam jangka pendek ini dilakukan oleh masyarakat, terutama pengemudi, supaya kasus ini tidak terjadi kembali? Apa imbauannya, Pak? Imbauannya adalah para pengemudi sebelum mengemudi lakukan namanya pre-trip inspection, pemeriksaan sistem rem sebelum berangkat. Ini kita udah edukasikan bersama dengan Kementerian Perhubungan. Ada 5 hal yang harus dilakukan dalam waktu 5 menit sebelum berangkat. Cuma 5 menit. Ketika itu dilakukan, maka kita bisa memastikan kendaraan ini sistem remnya bagus atau tidak. Kemudian yang kedua, pada saat melalui jalan menurun, jangan menggunakan gigi tinggi, terutama kayak di Cipularang dan sebagainya. Gunakan gigi rendah. Manfaatkan engine brake, manfaatkan exhaust brake. Jangan melakukan pengereman dengan service brake. Itu akan meningkatkan resiko terjadinya rem blong. Oke, konsistensi untuk melakukan pengecekan secara berkala sebelum berkendara, meluangkan waktu ya Pak ya? 5 sampai 10 menit. Baik. Baik, Pak, terakhir KNKT apa yang akan dilakukan ke depannya atau dalam waktu dekat ini? Bagaimana nantinya proses pemeriksaan yang akan dilakukan KNKT, Pak? Kita akan berkonsolidasi ya, terutama dengan kepolisian, dengan Korlantas Polri, terkait kecelakaan yang terjadi di Ciawi ini dan juga kecelakaan-kecelakaan lainnya. Ada hal utama, kita sudah sering duduk bareng, nanti kira-kira shortcut atau crash program apa yang harus kita kerjakan agar memutus mata rantai hazard ini. Jadi nanti KNKT, Polisian, Kementerian Perhubungan, nanti ngajak Dinas Perhubungan dan asosiasi seperti Aptrindo, Kamselindo, Organda, dan sebagainya. Kita akan bersama-sama. Dan terutama juga sahabat kita Jasara Harja yang sering bersama-sama mensupport kegiatan-kegiatan edukasi ini. Baik, Pak Wildan, kami akan nantikan bersama bagaimana hasil dari investigasi dari KNKT. Terima kasih Pak Ahmad Wildan selaku senior investigator KNKT. Salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami.